siapa yang mengatakannya itu tidak penting. Tuan Besar melindungi Victoria Hilton. Anak itu diracuni ketika bersamamu. Itu faktanya, bukan? Tracy tidak mengatakan apapun, hanya menatap Victoria. Seandainya ia memiliki bukti, ia benar-benar ingin membongkar karakter asli wanita itu. Karena anak itu diracuni saat bersamamu, maka situasinya pun akan berbeda. Tuan Besar berkata dengan logis dan tegas, kalau semua ini dibalik, anak itu pulang bersamamu ke rumah keluarga Moore, pasti kasus ini akan lebih berbahaya. Sudah, cukup bicaranya. Kali ini Daniel yang berbicara. Tracy menatapnya terkejut. Jarang sekali ia berperilaku kasar seperti ini kepada Tuan Besar di hadapan orang lain. Daniel, sikap macam apa ini? Amarah Tuan Besar pun bangkit. Ada penyebab lain di balik peristiwa Carla terpapar racun. Hingga saat ini aku masih menyelidikinya. Daniel mengenyitkan keningnya dan berkata, sekarang ini aku mencurigai ia diracuni saat berada di restoran Laut Biru. Kemungkinan saat ia minum secangkir teh. Ia mengangkat secangkir teh di tangannya lalu melanjutkan, aku sudah meminta Thomas untuk menyelidiki lebih lanjut. Sebentar lagi hasilnya akan keluar. Jadi maksudmu bukan keluarga Moore yang meracuni Carla, tetapi orang bagian dalam restoran? Tuan Besar benar-benar terkejut. Tracy menatap Victoria lekat-lekat. Wanita ini menyembunyikan semuanya begitu baik. Ia terus menundukkan kepalanya seolah-olah sedang menutupi perasaannya. Ia sama sekali tidak terlihat panik. Benar. Daniel memalingkan wajahnya menatap Tracy. Sayang sekali, satu set cangkir teh itu sudah dibawa pergi oleh stafmu. Kalau tidak, dari awal aku mungkin sudah selesai menyelidikinya. Cangkir teh itu sudah diperiksa, tidak ada masalah, jawab Tracy datar. Apa maksudmu? Tuan Besar kembali terheran. Daniel sedang menyelidikinya. Mengapa kamu membawa pergi secangkir teh itu? Mungkin ia takut keduknya akan terbongkar. Johnson Hilton bergumam pelan. Tracy mengalihkan pandangannya menatap Johnson, orang tua ini yang dulu selalu terlihat lemah lembut dan penuh sopan santun, ternyata hanya bersandiwara belaka. Kelakuannya munafik sama seperti anak perempuannya yang bermuka dua itu. Cukup. Daniel berusaha mengalihkan pembicaraan. Ada beberapa hal yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan berdebat saja. Sekali lagi kita semua sudah berkumpul di sini. Mari kita kembali ke tempat duduk masing-masing dan melanjutkan makanan dengan tenang. Betul, betul. Johnson terus menimpali bahkan mengisikan semangkuk bubur untuk Tuan Besar. Silakan sarapan pagi dulu, Tuan Besar. Ia juga memberikan segelas susu untuk Victoria. Victoria, makan sarapan pagi dulu. Kita semua di sini sudah bukan orang asing lagi, jadi aku akan memberitahu kalian. Tuan Besar menatap Tracy lekat-lekat. Aku sudah menyiapkan surat wasiat. Setelah aku meninggal, seluruh aset harta kekayaanku akan menjadi milik ketiga anak kecil itu. Selain mereka, tidak akan ada yang mendapat sebagian pun, termasuk Daniel, Devina, dan Billy. Tracy tercengang mendengar semuanya itu. Seluruh harta kekayaan Tuan Besar yang jumlahnya begitu menggambarkan dunia bisnis itu akan diberikan kepada tiga anaknya.
Kalau seperti itu, total seluruh harta kekayaan ketiga anaknya akan jauh lebih besar daripada kekayaan orang tua mereka sendiri. Dalam surat wasiat itu juga tertulis, apabila ada hal-hal di luar dugaan yang terjadi pada ketiga anak itu, maka seluruh harta kekayaan akan langsung berpindah ke tangan kepada Gigi Foundation. Tidak ada seorang pun yang akan mendapat bagian dalam warisan itu, termasuk orang tua dan sanak saudara mereka. Sebelum mereka dewasa, seluruh warisan itu akan diatur oleh Daniel. Setelah mereka genap berusia 20 tahun dan telah mendapatkan izin Daniel dan Sanjaya, seluruh harta kekayaan itu akan otomatis berpindah nama menjadi milik mereka. Setelah selesai mengatakan semuanya itu, Tuan Besar masih menambahkan, Tracy, kamu adalah seorang ibu. Aku berharap kamu dapat mempertimbangkannya baik-baik demi ketiga anakmu. Kali ini Tracy tidak mengucapkan sepatah kata pun yang membuatnya terkejut, bukan karena banyaknya jumlah warisan itu, melainkan karena kesungguhan hati Tuan Besar terhadap ketiga anaknya. Seluruh peraturan yang tertulis dalam surat wasiat itu sebenarnya untuk melindungi keselamatan anak-anak, dan begitu Tuan Besar dapat mengumumkan kepada semua orang untuk tidak bertikai lagi, bahkan ia bersama Daniel tidak mendapat bagian dalam harta warisan itu. Terlebih lagi, jangan pernah mencoba berusaha menggunakan tipu daya apapun untuk merebut harta warisan itu dari anak-anak. Seandainya terjadi sesuatu dengan anak-anak, mereka juga tidak akan mendapatkan sepeser uang pun. Tentu saja, prasyarat dari seluruh klausa yang disebutkan dalam surat wasiat itu adalah Daniel sebagai perwalian atas warisan anak-anak. Tuan Besar berkata dengan penuh makna, kamu adalah orang yang pintar. Aku yakin kamu paham akan arti semua ini. Tuan Besar tidak mengatakannya langsung, namun Tracy dengan jelas mengerti apabila ia membawa pergi anak-anak, maka mereka akan kehilangan hak ahli waris mereka, serta tidak akan mendapatkan perlindungan lagi dari keluarga Wellens. Johnson mengenyitkan keningnya lalu menundukkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, namun ekspresi wajahnya memburuk. Apa seluruh usahanya selama ini sia-sia? Daniel sudah tidak mendapat hak lagi sebagai ahli waris, meskipun grup Skywheel yang di bawah namanya itu memiliki nilai perusahaan yang sangat tinggi, tetap saja artinya sudah berbeda. Apa sudah selesai? Daniel membawakan sebuah bakpo kecil untuk Tracy. Coba makan ini dulu, kamu belum makan apa-apa dari pagi. Tracy sambil termenung menggigit bakpo kecil itu. Bakpo yang sudah dingin itu membuatnya tersedak sehingga ia mengambil sesendok sup sarang burung walet dan bersiap meneguknya. Victoria mengamatinya, matanya langsung berbinar-binar. Minum ini saja. Daniel tiba-tiba mengambil sup sarang burung walet yang sudah dingin itu dari tangan Tracy lalu menyodorkan segelas susu hangat untuknya. Kebetulan aku ingin minum sarang burung walet itu. Tracy menatapnya sekilas lalu meneguk susu hangat itu. Bakpao dingin tadi pun dapat dengan mudah ditelan masuk ke dalam tenggorokannya. Daniel mengambil sesendok minuman sarang burung walet, bersiap-siap memasukkannya ke dalam mulutnya. Prak! Victoria tiba-tiba berdiri tanpa sengaja menjatuhkan segelas jus di hadapannya. Victoria, kenapa kamu ceroboh sekali? Johnson mengenyitkan keningnya lalu melanjutkan minumnya. Victoria memberikan segelas teh untuk Daniel dengan panik berkata, minuman sarang burung walet itu sudah dingin, jangan diminum lagi, minum yang ini saja. Tidak apa-apa, justru lebih enak diminum saat dingin.
Daniel mengambil sendoknya dan bersiap meneguk minuman sarang burung walet itu. Victoria bergegas mendorong tangan Daniel sehingga mangkok minuman sarang burung walet itu jatuh terbalik di atas meja dan seluruh isi dalamnya tumpah membasahi meja itu. "Apa yang mau kamu lakukan?" Daniel menatapnya curiga. "Di dalam minuman sarang burung itu ada serangga," Victoria dengan panik menjelaskan. "Ada serangga atau ada racun?" Tracy menyipitkan matanya menatap Victoria dingin. "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." Victoria menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Tracy. "Kamu berulang kali memprovokasi Nona Tracy. Kemarin kamu menyerangnya, hari ini berusaha meracuninya. Kamu benar-benar menginginkan seluruh keluarga Moore binasa, kan?" Naomi menahan Victoria, berusaha menyeretnya. Victoria yang terkejut langsung berteriak ketakutan. "Ah! Lancang sekali!" Tuan Besar meraung marah. "Lepaskan." Tracy pelan-pelan meneguk tehnya. "Ini adalah rumah keluarga Wellens. Seharusnya orang dari keluarga Wellens yang menegakkan keadilan di sini." Ia berpaling menatap Daniel. "Bukankah begitu, Presiden?" "Aku percaya Victoria bukan orang seperti itu." Daniel menatap Victoria sekilas lalu memerintahkan, "Lily." "Iya." Lily membawa sekelompok dokter datang. Mereka dengan cepat memasang peralatan mereka, lalu memeriksa minuman sarang burung walet itu di tempat. Mereka melakukannya semuanya dengan cepat dan terampil, seolah-olah mereka sudah bersiap-siap dari pagi. "Daniel, apa yang kamu lakukan?" Johnson menjadi panik. "Victoria adalah wanita yang baik dan lemah lembut. Mana mungkin ia akan menaruh racun ke dalam makanan itu." "Benar, aku percaya dengan Victoria. Jadi dengan pemeriksaan ini, aku dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah." Daniel mengelap tangannya dengan elegan, pembawaannya tenang, namun begitu mengintimidasi. Melihat perilaku Daniel seperti itu, tiba-tiba Tracy menyadari maksud perbuatannya. Daniel benar-benar telah merencanakan semuanya dengan matang. Perjamuan makan pagi ini benar-benar ide yang cemerlang. Tampaknya akan ada pertunjukan yang lebih hebat dari penghujung acara. "Tuan Besar." Johnson buru-buru meminta bantuan kepada Tuan Besar. "Daniel, sebenarnya apa yang kamu ributkan?" Tuan Besar berkata dengan marah. "Hanya karena semangkok minuman sarang burung, kamu sampai memeriksa Victoria. Mana mungkin ia menaruh racun ke dalam minuman itu?" "Sekarang aku yang memeriksanya. Tentu akan jauh lebih baik daripada keluarga Moore yang berusaha membalas dendam padanya di kemudian hari, kan?" Daniel berkata dengan tenang. "Bagaimana menurutmu, Paman Johnson?" Ini..." Johnson memandangi Victoria. Victoria buru-buru menatap Johnson dengan penuh arti. Johnson yang melihatnya langsung mengerti. Seluruh tubuhnya tiba-tiba berkeringat dingin. Ia pun bergegas menarik Tuan Besar sambil berkata, "Tuan Besar, Victoria tidak mungkin meracuni seseorang. Mereka memeriksa Victoria seperti ini merupakan sebuah penghinaan baginya. Tolong Tuan Besar dapat menegakkan keadilan untuknya." "Lepaskan Victoria dulu." Tuan Besar mengebrak meja makan. Naomi tidak mempedulikannya. Tracy memandangnya penuh arti. Akhirnya ia pun melepaskan Victoria. Victoria tersandung hampir saja terjatuh. Johnson bergegas mengepangnya dengan marah berkata, "Kesalahan apa yang telah keluarga kami berbuat? Jelas-jelas kami datang ke sini untuk membantu mengobati keluarga Wellens. Tapi kami malah terus mendapatkan siksaan. Kemarin kami diserang, sekarang masih dipermalukan seperti ini."
Victoria terhuyung seperti akan segera terjatuh. Tuan besar yang melihatnya langsung merasa tidak tega. Ia menghardik Daniel. Kamu jangan mengikuti wanita itu, mencurigai Victoria. Kalau seandainya di dalam minuman sarang burung itu tidak ada racun, aku akan langsung meminta maaf padanya. Daniel melanjutkan meneguk tehnya. Alasan utamanya adalah karena pada saat Carla keracunan makanan di restoran Laut Biru, Victoria juga berada di sana. Daniel menjelaskan dengan tenang. Tracy sejak awal sudah mencurigai Victoria meracuni Carla, jadi dia terus memojokkannya. Mana mungkin Victoria meracuni Carla? Tuan besar masih tidak percaya. Saat Carla sakit dulu, Victoria yang menemaninya siang dan malam serta merawatnya. Benar, aku juga berpikir seperti itu. Daniel menganggukkan kepalanya. Jadi, aku tidak mencurigainya. Oleh karena itu, bukankah sebaiknya sekarang aku membuktikan di hadapan semua orang, seandainya tidak ada racun dalam minuman sarang burung itu, berarti Victoria telah difitnah. Nantinya, Tracy juga tidak akan mungkin mencari masalah dengannya lagi. Tapi, Tuan Besar, saat itu Sanjaya tiba-tiba berbicara. Saat ini yang diperiksa hanya minuman sarang burung itu, bukan Victoria. Setelah mendapat kejelasan, semua masalah ini akan selesai. Kita semua tahu, apabila keluarga Moore sudah menuntut pembalasan, masalah akan menjadi lebih besar. Kalau sekarang hasil pemeriksaan itu tidak menunjukkan masalah apapun, Nona Tracy selanjutnya juga tidak akan mempersulit Nona Victoria lagi. Dengan begini, semua orang akan sama-sama puas, bukan? Memang Paman Sanjaya yang paling mengerti. Tracy mengangkat cangkir tehnya dan bersulang untuk Sanjaya. Paman Sanjaya, kenapa kamu? Apa yang Sanjaya katakan itu benar. Tuan Besar memotong kata-kata Johnson. Ada aku di sini. Siapapun tidak akan berani menyentuh Victoria. Biarkan mereka memeriksa minuman sarang burung itu. Kalau terbukti tidak apa-apa di dalam minuman itu, kamu, Tuan Besar dengan keras menunjuk ke arah Tracy, harus minta maaf pada Victoria. Bagaimana kalau hasil itu menunjukkan ada masalah? Tanya Tracy sambil menaikkan alisnya. Itu, Tuan Daniel, hasilnya sudah keluar. Lily segera membawa hasil pemeriksaan laboratorium sambil menatap Victoria dengan pandangan yang rumit. Wajah Victoria memucat dengan takut menundukkan kepalanya. Daniel melihat sekilas hasil pemeriksaan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia langsung menyerahkannya kepada Tuan Besar. Tuan Besar yang langsung membacanya pun tak mampu menyembunyikan rasa terkejutnya. Johnson yang melihat hasil itu di sampingnya langsung dipenuhi ketakutan, hampir terjatuh ke lantai. Ini apa sebenarnya yang terjadi? Tuan Besar bertanya pada Victoria sambil memegangi laporan hasil pemeriksaan itu. Kakek, aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Victoria menangis sambil menggoyang-goyangkan tangannya. Aku benar-benar melihat ada serangga di dalam minuman sarang burung itu. Jadi, aku tidak mau Daniel meminumnya. Betul. Johnson buru-buru menambahkan, seandainya benar-benar ada racun dalam minuman itu, kalian juga tidak dapat menuduh keluarga kami yang menaruh racun itu. Apa kalian ada buktinya? Kalau aku yang menaruh racun itu, kenapa aku mau mengekspos diriku sendiri? Apa aku sebodoh itu? Kata Victoria sambil menangis.
Benar juga, ada keraguan yang muncul pada Tuan Besar. Kalau benar Victoria yang menaruh racun itu, kenapa ia mau menumpahkan minuman sarang burung itu? Kalau ia tidak mendorong mangkok sarang burung tadi hingga jatuh terbalik, tidak akan ada yang mencurigainya. Alasannya sederhana. Orang yang ingin dilukainya itu adalah aku, bukan Daniel. Tracy berkata sambil tersenyum dingin. Saat aku mau meneguk minuman sarang burung itu, ia sama sekali tidak bereaksi. Tapi ketika Daniel yang ingin meminumnya, ia langsung menjadi gelisah.